Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hitung-hitung tanggal, kinilah tanggal 24 Zulhijjah, telah mendekati akhir tahun Muharram, akhir tahun Hijriah. Senin yang akan datang lah masuk tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Dengan demikian makin berkurang masa hidup, makin mendekat kepada perpisahan dengan dunia. Kemarin suami daripada Ibu Emi wafat, umur 84 tahun. Beliau wafat Sabtu malam jam 7. Dan kemarin diselenggarakan jenazah. Kita doakan mudah-mudahan suami BMI Allah ampuni dosa-dosanya, dirahmati, diselamatkan di alam sana, dan diberikan kemaafan atas segala salah dan kelalaiannya. Allah muliakan tempatnya dan dilapangkan di mana dia berada. Sebentar lagi kita akan menyusul, entah siapa di antara kita yang hadir di pagi hari ini yang akan lebih dahulu menyusul. Yang jelas kalau sudah sampai waktunya kita pasti berangkat, siap atau tidak siap. Karena kita sudah berada di ujung tahun 2014 Hijriah, ya. 24 Hijriah, 12 Hijriah. Maka sudah sepantas pula kita untuk bertafakur sejenak, merenung sejenak, menghitung-hitung perjalanan hidup kita, sudah berapa lama terpakai, kira-kira diperkirakan entah berapa saat atau waktu atau jam atau hari lagi yang tinggal. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ad-dunya salasatu ayyam. Dunia itu adalah 3 hari saja. Dunia adalah 3 hari saja. Amal amsi, hari yang kemarin, faqad zahaba, sudah berlalu. Bima fihi, dengan segala yang ada padanya, sudah berangkat, sudah berlalu, sudah pergi. Wa amma ghadan, adapun besok, fala'allaka la tudrikuhu, boleh jadi engkau tidak mendapatinya. Wa amal yaum, adapun hari ini, falaka, itu milikmu. Fa'mal fihi, maka beramalah pada hari ini, karena hari ini milik kita. Yang kemarin sudah habis. Apapun yang kita isi, kita lakukan, kita perbuat, hari-hari yang kemarin sudah habis. Tinggal menunggu, menerima rapornya lagi, hasilnya. Kalau besok, enggak tahu. Entah orang juga nama kita, entah mayit atau jenazah namanya.
Entah orang panggil dengan mendiang atau dipanggil orang liau. Tidak tahu. Wa ma tadri madza taksibu gada. Engkau tidak tahu apa yang akan engkau usahakan besok. Entah masih bisa berusaha besok, entah tidak. Maka hari ini adalah hari kita. Itu makanya disebutkan hari itu hanya 3. Yang sudah berlalu, sekarang dan yang akan datang. Yang milik kita hari ini masih bisa. Yang kemarin tidak ada lagi kita. Yang kemarin andai-andai. Andai jikalau kok sekiranya, itu yang kemarin. Sangat berharga nasihat itu. Dibaca, diulang-ulang lagi. Mari kita isi waktu dengan sebaik-baiknya. Kecek kawan bo, pakan tinggal cek leh. Pakan tinggal cek leh. Disebutkan idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu adalah lebih jelek, lebih buruk, lebih berbahaya daripada mati. Idha'atul waqti. Idha'ah, membuang-buang, menyia-nyiakan waktu. Asyaddu minal maut, lebih berbahaya daripada mati. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Karena membuang-buang, menyia-nyiakan waktu itu taqta'uka, memutuskan kamu daripada Allah dan negeri akhirat. Tertangkap? Kalau kita buang-buang waktu, kita sia-siakan waktu, berlalu demikian saja, dan tidak kita isi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang terbuang itu terputus kontak kita dengan Allah, dan terputus pula, habis pula waktu untuk bersiap-siap menuju negeri akhirat. Tidak kita isi. Wal mautu, kematian, yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kematian memutuskan hubunganmu dengan orang yang dengan dunia dan penduduknya. Jadi yang berbahaya adalah membuang-buang waktu. Membuang waktu, terputus hubungan dengan Allah dan akhirat. Kalau mati, terputus dengan dunia dan penghuninya. Maka lebih berbahaya membuang-buang, menyia-nyiakan waktu. Akaji kita pagi hari ini kan itu, menyia-nyiakan waktu. Maka sekedar untuk mengingatkan itu, mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat untuk kita bersama. Satu lagi lah, disebutkan begini. Ya benar Adam, wahai anak-anak cucu Adam, innama anta ayyamun majmu'atun. Sesungguhnya hanya saja engkau wahai anak Adam adalah kumpulan hari-hari, himpunan hari-hari. Jika anak Adam itu umurnya 70 tahun, berarti segitulah hari-harinya. Dikumpul-kumpulkan harinya setahun, tiba di hitungan Hijriah 355, di hitungan Masih 365, kali 70. 7 kali 3 berarti 22.000 hari. Maka jadilah kita ini kumpulan daripada 22.000 hari. Ada kita yang kumpulan hari-harinya 20.000 hari.
ada yang 30.000 hari. Tergantung. Segitulah. Kullama dhahaba yaumun, setiap satu hari berlalu, habis hari-hari kita. Tinggal sekarang kumpulan hari-hari kita 25.000 hari. Sudah berlalu 24.000 hari. Tinggal 1.000 hari lagi. 1.000 hari-hari berarti 3 tahun. Kalau segitu. Jangan begitu. Ada hari-hari kita yang masih tinggal sekian tahun, ada yang sekian bulan, ada yang sekian minggu, ada yang hitungan hari, ada yang tidak punya hari lagi, setengah hari. Jangan-jangan kita tinggal setengah hari. Innama anta ayyamun majmu'ah. Engkau itu hitungan hari-hari saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Setiap berlalu satu hari berarti sudah hilang pula harimu, hilang pula bagian daripada dirimu. Mudah-mudahan paham maksudnya. Jangan terlalu banyak khayal, jangan terlalu banyak angan. Karena angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Halo? Angan-angan manusia melebihi ajalnya. Angannya ingin hidup 1.000 tahun lagi. Angannya ingin hidup 1.000 tahun lagi. Rencananya segudang-gudang. Programnya sudah sampai tahun 2040. Indonesia ke depan begini. Dia mati besok. Saya nanti tahun 2000 sekian calon presiden. Umurnya tidak sampai situ. Jadi angan-angannya melewati ajalnya. Awak ke ide jawab balaki awak cele angan-angan sana. Halo? Kita pindah ke kaji. Kaji kita beberapa hal yang Allah haramkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5975, hadis riwayat Imam Muslim nomor 593. Anil Mughirah bin Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Al-Mughirah bin Sa'id, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, Rasulullah bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah harrama, telah mengharamkan atas kamu, ukuk, mendurhakai ummahat, ibu kalian. Halo? Wawad al-banat, dan Allah juga mengharamkan wa'da, menguburkan al-badan, anak-anak perempuan yang masih hidup. Wa man'an wa ahad, juga menahan-nahan, man'an namanya, dan had, banyak menuntut. Wa kariha lakum, dan Allah membenci. Kariha, benci, tidak suka. Kariha namanya. Bagi kalian semua, qila wa qal, qila dikatakan sanu, qala dikatakan sanu. Sanu berkata, qila dikatakan, qala berkata. Kata sanu, kata sanu, kata sanu. Wa kathratas su'al, banyak tanya tapi tidak berfaedah, mencari lilik. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, termasuk nanti menyia-nyiakan waktu. Mari kita pelajari. Kalau Allah mengharamkan namanya dosa. Dosanya dosa besar. Ada banyak yang Allah haramkan,
Cuma di sini kita cantumkan beberapa hal saja yang sering dan yang terjadi. Pertama namanya uquq. Uquq itu durhaka. Lawan daripada bir, uquq. Membangkang, durhaka, tidak mau berbuat baik, itu termasuk namanya uquq. Al-ummahat, ummahat ibu-ibu. Ayah enggak, jarang orang durhaka kepada ayah, karena orang enggak sanggup melawan ayahnya. Nah, enggak, ambo enggak pemanggih dah, bukan ayah loh. Pemarah pun enggak saya. Tidak semua laki-laki sama. Karena anak tidak akan mungkin dia melawan ayahnya. Di samping itu, ibu lemah perasaannya, lemah hatinya, lemah jiwanya, lemah fisik. Dan ibu adalah orang tua yang lebih sangat perlu diperhatikan. Karena dia ibu. Dia tidak sama dengan ayah. Ayah bagaimanapun sedihnya dia tidak mau menangis. Bagaimanapun susah dan beratnya dia perjuang di luar rumah. Banyak pula yang dikerjakan laki-laki di rumah. Tapi dia tidak sampai menyeh-menyeh namanya. Menyeh-menyeh itu. Mengeluh-ngeluh begini bagaimana tidak sampai. Dia layah tu lebih banyak bertahannya daripada bicaranya. Maka sering disebutlah durhaka itu kepada ibu. Walaupun kepada ayah orang durhaka juga. Bentuk kedurhakaan kepada ayah, ayah disia-siakan di hari tuanya. Itu dah kepada ayah. Dia tidak mampu, dia tidak bisa, dia tidak sanggup untuk mencari penghidupan. Dia tidak beruang. Tidak beruang. Di Sumatera Barat, anak-anak lebih cenderung mengasih uang kepada ibunya. Maka ayah lebih cenderung tidak punya uang, sehingga dia tidak beruang. Ibu-ibu beruang. Ibu-ibu itu beruang semua. Itu realita, kenyataannya begitu. Jarang orang yang mengasih uang kepada ayahnya. Dia sering mengasih uang sama ibunya itu dihandapkannya saya. Pula sendiri ini susahnya. Mestinya dia tahu suaminya tidak bisa lagi ke sawah, ke parak. Suaminya tidak punya uang. Dulu masa mudanya dia sudah habiskan waktunya, tenaganya. Ini yang begitu nih, yang tidak begitu itu ada pula. Jangan diukur yang tidak begitunya. Nah, kembali kita tadi. Apa itu uquq? Uquq durhaka. Membangkang, tidak patuh, tidak taat. Tidak mau berbuat baik. Menyia-nyiakan orang tua dan meninggalkan orang tua sendirian. Padahal dia tidak punya lagi apa-apa. Dia abaikan begitu saja. Maka uquq. Tinggallah orang tuanya sendirian. Orang tua umumnya tidak mau dia datang ke rumah anaknya untuk tinggal lama-lama. Karena itu dia merasa tidak rumahnya. Dia cepat ingin pulang. Ini dilemanya. Salah satu dilema yang paling sering terjadi di negeri kita adalah seorang perempuan dia harus mengikuti suaminya. Itu dilema. Dia harus mengikuti suaminya, harus taat patuh kepada suaminya, karena dia sudah bersuami. Sementara ibunya tinggal di rumah. Ibunya tidak mau dibawa. Sementara suaminya jauh bekerja. Ini dilema. Dilema. Di mana dilemanya? Dilema di negeri kita.
Saat itu ujiannya berat itu. Anak perempuan di Sumatera Barat, di Minang itu sangat diharapkan di hari tua. Lalu anak itu dikawinkan oleh suaminya dibawa. Tidak bisa pula mencegah. Tinggal ibunya di rumah atau tinggal ayahnya di rumah. Sementara ayahnya atau ibunya tidak mau dibawa. Terasakan dilemanya. Bagaimanapun pula juga perempuan harus taat suaminya. Untuk itu saya pesankan, kalau kita seperti itu, jangan cari suami orang menantu anak, suami anak orang Amerika. Dibawanya ke Amerika. Kita tidak bisa marah kepada anak perempuan karena dia sudah serahkan kepada suaminya. Anak perempuan tidak berdosa kalau dia meninggalkan ibu dan bapaknya, karena dia harus taat. Baca doanya. Laki-laki lah yang bertanggung jawab kepada, tapi ibunya tidak mau pula tinggal dengan anak laki-laki. Itu susah pula nih. Tidak cocok pula. Tinggal dengan anak laki-laki, istrinya bagaimana? Menantunya bagaimana? Istri si ini ingin menominir rumah. Nih. Di sini ujian bagi ibu ayah, ujian bagi anak. Tetapi tetap si anak tidak boleh bangkang durhaka kepada ibunya. Itu makanya besar pahalanya seorang anak yang tetap berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya. Lebih-lebih perempuan, dia harus menimbang dua hal: taat suami, juga memperhatikan orang tuanya. Begitu juga anak laki-laki. Dapat istri, kiranya istri yang tidak harmonis pula dengan ibu bapak. Ibu nyinyia, bini penjawab, susah. Susah. Meletus balon hijau namanya. Cuma tetap kita harus menjalani. Di situ namanya kita sedang diuji, dicobai. Diuji, dicobai, semuanya bisa dijalani dengan iman. Dalam doa kita minta, wa minal yaqini ma tuhainu alaina masaibad dunya. Anugerahkan kepada kami suatu iman, keyakinan, iman yang bisa kami menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan hidup di dunia. Tapi yang jelas, anak haram hukumnya durhaka kepada ibu bapa. Dosanya sangat besar. Lalu bagaimana lagi? Pasti ada caranya, pasti ada jalan keluarnya. Kalau orang bertekad untuk berbakti kepada ibu bapanya, baik anak laki-laki atau anak perempuan, sementara dia juga punya kewajiban dan tanggung jawab, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting pasanglah niat dulu bahwa kita tidak akan mendurhakai, melawan, menentang, menyia-nyiakan ibu bapa. Mintalah petunjuk ke langit. Dilemanya di negeri kita yang tadi itu dilema. Dilemanya orang gaik namuah meninggal rumah. Itu dilema. Sabuk na rumah nonton, itu na rumah no. Barabana rancak rumah anak no, ndak rumah no. Na rumah no nani buik no laki no dulu kita. Sesudah itu parak pisang lah ke rumah. Ayam ya, ayam. Sawah sia. Biarlah dan di rumah. Kan surang saya mak rumah. Biarlah. Kalau mangku payah. Biarlah kok surang dan di rumah. Kok kemati dan ke baju lainnya. Itulah paling parah. Dia di rumah dia. Ya harus kita kepada orang tua
Anda aja lo kita minta lo anak kita sempurna untuk kita. Ditetengkok. Ketidaksempurnaan ketaatan kita, kepatuhan kita, pengabdian kita kepada orang tua. Dek kita manusia selaku anak pasti tidak sempurna. Jangan dituntut anak untuk semua. Kamu kita tidak bisa lo melakukan itu. Jadi nampaknya orang tua kita taruh kita dulu. Tu balik akalah imbang. Lah impas. Apa doa we, udah we. Nah di situ kita bermain dengan indah. Cobalah tua-tua ku dan lamar so. Kami nanti aku lah mulai merasa. Nah, jadi kita yang sudah punya anak itu sudah kawin atau besi atau bersuami, harus kita balikkan sejarah kita dulu lagi. Kita dulu juga meninggalkan orang tua ketika bersuami dan ketika beristri. Kita tersita waktu kita dengan suami, tersita waktu dengan anak dan istri. Maka kembalikan pikiran kita ke masa kita umur 20-an dulu. Sampai umur 40-an yang disibukkan anak-anak. Sehingga orang tua enggak. Sekarang begitu pula anak kita. Supaya jangan kita banyak nama engkau. Anak dia ni kau ya wak kan tangga wak kan mengkolo dulu. Nampaknya mentu cara imbasnya, imbang. Dia tangkok tu. Kau kan dia ketua kurian gua. Tangkok lah kerja. Cuman ikut tak bisa diasak durhaka kepada orang tua tetap haram. Maka usahakanlah pengabdiannya sesungguh-sungguhnya sebaik-baiknya. Di mana kekurangan, di mana kelemahan, minta ampun kepada Allah. Karena kita selaku manusia juga terbatas, serba kurang, serba lemah. Itu gunanya kita meminta ampun kepada Allah. Sebab bagaimanapun tidak akan sempurna ketaatan kita kepada ibu. Sebagaimana kita juga, anak kita juga tidak sempurna. Makanya orang sekarang kalau dia sudah umur 60 tahun, dia sudah dapat merasakan sekali, apalagi anaknya sudah kawin, sudah bersuami, sudah beristri, anaknya sudah punya anak lagi, dia dapat merasakan, oh begini orang tua saya dulu. Ketika kita muda dulu, umur 40 tahun ke bawah, kita tidak merasa bagaimana perasaan orang tua. Nah sekarang baru terasa. Jadi betul, pas kan? Kalau hampir sama tu, seimbang. Nah itu garis bawahnya. Makanya jangan terlalu banyak menuntut kepada anak yang sudah berkeluarga. Dia juga punya tanggung jawab. Tiba di perempuan dia punya suami, dia punya anak. Tiba di laki-laki, dia punya istri, dia punya anak. Jangan kita cap dia durhaka atau pembangkang atau tidak pulang-pulang. Sebab kalau pulangnya kadang-kadang dipecatnya ke rajonya. Jadi harus kita agak lapang, makanya kita juga harus berpikir ke belakang sekian puluh tahun yang lampau. Saya kan juga mirip-mirip begitu dulu. Nah, itu bisa penghibur hati. Ini tengkok dulu. Allah mendu. Mahat. Wa'dal banat, wa'da. Menguburkan anak bayi hidup-hidup. Dulu di Manjaliyah, tidak semua orang Arab. Ada orang-orang Arab dulu yang ke pelosok-pelosok. Karena mereka tidak tahan mempunyai anak perempuan, tingginya tingkat risiko punya anak perempuan. Anak perempuan tidak bisa diandalkan, hidup di tengah padang pasir. Kadang berperang, kadang diburu.
Nanti kalau kalah anak perempuan kita dilarikan, ditangkap, kemudian dijadikan budak. Ini. Jadi banyak faktor pendorong laki-laki di tanah Arab seisuk dulu kala yang tidak menginginkan anak perempuan. Bahkan ada yang sampai tingkatnya menguburkan anak perempuan. Cuma jangan berkelebihan. Ada orang berkelebihan mencari tahu, enggak. Sekarang orang juga membunuh anak perempuan. Bahkan anak laki-laki juga dibunuh, dibiarkan terlantar, dibuang ke tong sampah, dihanyutkan ke sungai, digugurkan kan kandungan. Ada anak yang ketemu dalam tong sampah. Ada anak-anak laki-laki yang ketemu lapang kantin dulu. Anak masih bergelimbang darah. Ada yang masukkan ke plastik asoy, ada yang dihanyutkan ke sungai. Kan ada kan? Banyak di media massa. Ada yang ditungkus dengan daun talas, ditinggalkan di parak. Untung tidak dijilat anjing, tidak dimakan anjing, masih hidup. Ada sekarang dulu yang di Baitul Jalal, diletakkan orang di bawah jenjang, dipelihara oleh jamaah Masjid Jalal. Sekarang sudah besar dia, sudah besar, di Bukit Tinggi. Saya tahu orangnya, sudah besar. Anda jadi tinggal gitu. Masih hidup, tapi ada yang dibunuh, ada yang dihanyutkan, ada yang dimutilasi, masukkan ke asoy berkali-kali, ada yang dikuburkan belakang rumah. Hal itu kita bawa ke alam jahiliyah. Jahiliyah orang tidak mau punya anak karena takut mengasih makan. Jahiliyah orang tidak mau punya anak perempuan karena perempuan itu berat tanggung jawabnya, tidak bisa dibawa pindah-pindah. Ketika terjadi peperangan tidak bisa diajak perang, bahkan dia menjadi beban tawanan dan segala macam. Itu faktor. Jadi di antara mereka adalah yang membunuh anak, ada yang membenamkan anak, ada yang menguburkan anak, ada yang menyia-nyiakan anak. Sama dengan sekarang. Yang berbeda cuma tingkatannya berbeda. Menguburkan kan membunuh anak, tidak? Menghanyutkan membunuh anak. Memasukkan ke kotak spermi juga. Memutilasi yang paling parah. Mutilasi kan dipotong-potong seperti motong ayam, supaya kecil dimasukkan. Ini sangat-sangat sekali berbahaya, sehingga anak itu nanti ditanya di akhirat. Halaman kedua. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Surat Takwir ya. Tiba saat waktunya nanti al-mau'udah. Mau'udah anak perempuan yang dikubur. Mau'udah apa? Mau'udah anak perempuan yang kecil-kecil dikubur hidup-hidup, namanya mau'udah. Wa idal mau'udah, dan apabila mau'udah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya dia di pengadilan Allah, di akhirat, di hari berhisab. Bi ayyi zambin, bi dengan sebab apa, lantaran karena apa, zambin dosa dia dibunuh. Bahasa waknya, anak itu tidak berdosa, anak itu tidak bersalah, dia tidak mengapa-ngapa. Lalu ditanya, apa dosanya, apa salahnya, makanya kalian ini dibunuh. Dimintalah pertanggungjawaban kepada apa. Kalau sekarang banyak yang terlibat itu. Si perempuan hamil di luar nikah karena pergaulan bebas, hamil, lalu digugurkan oleh tukang gugur. Tukang gugur kan orang medis, mati dia, dikuburkan. Jadi bukan hanya pasang itu saja, termasuk orang tua yang membiarkan anak
pergaulan bebas. Kan semua berkait. Melepaskan anak main HP terus saja. Karena HP itu juga memancing hal-hal segala macam. Anak sekarang lebih pintar daripada kita mencari-cari yang tersembunyi yang tak nampak. Sehingga mereka bebas melakukan. Anak sekolah banyak menggugurkan. Jadi orang tua juga. Makanya orang tua tidak akan lepas dituntut. Walaupun dia anak itu yang berbuat, tapi dia anak siapa? Anak orang tua. Kenapa dia berbuat? Kan lepas. Yang masalahnya kan membiarkan perempuan-perempuan lepas itu masalahnya. Membiarkan anak-anak gadis berkeliaran siang malam atau menyekolahkannya ke tempat lain negeri. Di situ tinggalnya di mana? Dia tinggal dengan siapa? Pergaulannya siapa? Di Bukit Tinggi ini kan banyak orang luar sekolah. Yang kuliah, yang sekolah ke Bukit Tinggi kan bukan orang kita. Orang luar itu tinggal di sini. Ibu-ibu bapaknya entah di mana-mana. Nah, lalu anaknya di sini dengan siapa, gimana? Andaikan terjadi nanti pergaulan bebas, lahir anak, lalu karena takut ketahuan segala macam, lalu anak digugurkan, mati, dikuburkan, suilat nanti ditanya di akhirat. Kenapa engkau digugurkan? Kenapa engkau dibunuh? Apa salahmu? Si anak, si perempuan ditanya, pacarnya ditanya, ibu bapaknya juga ditanya, bahkan kawan-kawannya juga ditanya. Semuanya yang terlibat terkait ditanya. Jadi bukan hanya pelaku, segala yang memfasilitasi sehingga terjadi hubungan itu. Yang paling marak sekarang namanya LGBT di Bukit Tinggi. Nomor berapa? Nomor 4 tidak salah. Nomor 4 di Indonesia. Ada LGBT, Bu. Laki-laki kawin dengan pria, perempuan bersuami dengan wanita. Sekarang di Thailand sudah keluar keputusan legal, dilegalkan di Thailand. Tahu legal, resmi boleh. Kemarin beberapa hari yang lalu keluar suatu undang-undang melegalkan, membolehkan kawin sejenis. Bukankah negerinya kaum Nabi Lut diangkat ke atas, dibalikkan ke bawah kan? Itu. Jadi kalau kita tidak sama-sama memperingatkan, kami hanya bisa memperingatkan lewat kaji, lewat seruan dakwah. Pemerintah dia punya kekuatan. Masyarakat juga harus sama-sama. Kalau tidak, karam. Nah, khawatir kita ditatiang negeri ke atas. Kita Gunung Merapi kemarin tidak tahu kita apa penyebabnya. Yang jelas itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab. Barangkali kita pernah pergi ke Sungai Jambu. Dari Umbilian bisa masuk, di Rambatan bisa masuk. Alang bu, sedik tercanggang sok bang, kok bisa batu kadang-kadang. Jauh-jauh datang. Gunung Merapi itu yang jauhnya. Kalau di Siko dekik kok, di Bang Putih aku dekik, di Bawah Bukit dekik, tapi di Sungai Jambu tu jauhan batu tu. Kadang-kadang pondok ke bawah. Anu ada sawah nan telongka-longkai sini. Sangat. Dulu kalau kejadian dulu Pesilawe Sunana. Tahun 80-an. Apakah itu kejadian begitu saja atau namanya fenomena alam? Terserahlah, tapi yang jelas tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab. Nah, hujan batu
menimpa kaum LGBT zaman Nabi Lut, hujan batu. Tidak batu mengelinding lah, hujan batu. Jadi semua yang terkait harus sama-sama mengingatkan. Pesan saya kepada kita semua, kalau kita punya anak gadis, punya anak bujang, itu nyinyir lah bertanya. Yosia kawan, Yosia pai, Dima tinggal. Lebih-lebih anak gadis. Kuliah di Jakarta, di Pekanbaru. Tang di Padang salah sama hati menjadi. Biarkan. Saya juga punya anak, saya juga ragu. Saya agak nyinyir kepada ibu anak saya. Tanyalah saya nampainya. Memang kini tanyalah. Aman sih. Mau buka lu cuki bukan? Kenapa? Apa? Kita harus cemas, bagaimanapun cemas. Karena ujian cekal itu ada ujian kepada Nabi Nuh, dia Rasul. Ada ujian kepada Nabi Ibrahim. Orang tidak peduli. Orang hanya bilang itu anak Nabi Nuh mana tu? Itu apa Nabi Ibrahim? Itu paman Nabi Muhammad, itu bini Nabi Lut. Orang tidak peduli. Kenapa? Walaupun tidak ada suaminya atau bapaknya mengajar, tapi orang tidak peduli. Orang akan selalu menyalahkan Nabi Nuh. Begitu kami orang akan menyalahkan kami seakan-akan kami tidak mengajar, tidak mendidik, mengarang. Cuman kan ujian. Ini saya himbau bapak-bapak, kalau nampak nanti guru kita istrinya begini atau suaminya begitu atau begini atau begitu, jangan salahkan dia. Dia kan sudah juga mengajari, menunjuk. Cuman dia sedang diuji. Nah, kembali kita perkara tadi, yaitu perkara menguburkan anak perempuan hidup-hidup dosa besar, dan nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Jangan ditanya anak itu, bi ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apa dibunuh dia anak itu. Ada ulama mengatakan anak itu juga tanya, dosa kau pia, mangko engkau dibunuh, digugurkan, dimutilasi, dicampak, dibuang. Nah kan? Ada juga yang memahami yang ditanya justru yang membunuh. Bamu kok kalian bunuhnya? Apa masalahnya? Kalau orang dulu dibunuh anak takut memberi makan, sekarang dibunuh bukan takut memberi makan. Dibunuh karena malu. Malu, berbuatnya tidak malu, tapi hasilnya malu. Itu yang kedua haram hukumnya. Yang ketiga, ibu-ibu kan kepingin nyangwak kan? Nyangwak bu, kita sampai seperampek lah supaya cepet nyangwak. Kemudian yang selanjutnya man'an. Ini nampak man'an? Wa man'an. Man itu mana' itu menahan. Man'an, Allah juga mengharamkan man'an. Menolak, menghambat melaksanakan kewajiban. Tidak mau melaksanakan kewajiban. Menolak melaksanakan kewajiban baik berupa harta. Tidak mau mengeluarkan zakat. Menolak untuk memberikan nafkah untuk keluarga. Menolak membantu orang yang butuh bantuan. Pokoknya menolak, menahan, tidak mau memberikan bantuan pertolongan baik yang wajib. Nah, yang wajib kan jelas lah. Yang wajib tentu termasuk hal-hal yang sudah mesti dilakukan tapi kita tidak mau melakukan. Namanya man'an. Man'an namanya. Seorang suami yang tidak mau menafkahi istri, dicarinya alasan ke sana ke sini bagaimana begini. Termasuk dia sibuk bagaimana sebab begini tapi tidak beri nafkah atau mengelak beri nafkah. Man'an. Ada di antara kami itu yang sibuk kemana-mana.
Katanya dakwah, tapi istrinya terlantar, anaknya terlantar. Alasannya Allah nanti akan ngasih rezeki. Ini namanya caranya cara man'an, cara menolak. Akhirnya keluarganya minjam ke sana ke sini, berutang ke sana ke sini. Itu perbuatan man'an namanya. Dibenci bahkan diharamkan. Cuma mereka tidak mau menerima. Tidak mau menerima penjelasan seperti itu, man'an. Kemudian had, man'an wa had. Apa itu had? Had adalah memaksa. Memaksa meminta yang bukan hak. Baik dengan cara merampas, merampok, atau pungli, atau uang takui, atau uang baga. Had. Aku yang paling banyak uang pungli atau sogok, tidak dikeluarkan hak orang lain, baru mau melakukannya setelah dikasih pelicin. Itu had. Berbahaya nih. Artinya memaksa dengan cara halus atau kasar atau terang-terangan, meminta yang bukan haknya. Banyak contohnya kalau kita contohkan, tidak usah dicontohkan. Memaksa, halus, kasar, atau di bawah ancaman, atau mengatasnamakan hukum, dan seterusnya, sehingga beralih milik harta orang lain kepada dirinya, had. Dan ini besar bertanggung jawaban. Tapaso orang melampiti. Kepatang bu. Halo. Kepatang salah seorang ananda kita balik di Makkahnya petugas haji. Petugas haji yang tidak resminya sebagai visanya visa ziarah. Kan itu punya banyak masalah. Dia sudah lama menjadi pembimbing umrah. Kawan beliau, kawan Ustaz Al-Mukarram. Dia pulang mah, lagi. Coba ceritakan sengenek. Apakah memang orang punya visa ziarah kau tidak boleh saudara? Ada yang dapat bi. Tapi main kah? Main. Ditangkap oleh polisi. Dan diamati hotel. Dia visa ziarah. Tidak bisa haji ya ziarah. Lalu keluarnya, tiba di luar tangkap polisi. Ditanya semua. Akhirnya dibawa oleh polisi ke Jeddah. Di tengah jalan ditinggalkan. Pokoknya harus keluar dari pondok tanah haram. Kan berarti tanah haram tahu kan? Tiba di jalan ke Makkah tuh Quran kadang tuh berarti tanah haram. Hanya membimbing sekian orang untuk haji orang Jawa yang pisahnya pisah ziarah jo. Ziarah aja. Lalu di tengah jalan stop taksi yang mau mengantarkan, ada 4 taksi. Sebenarnya taksi itu pejabat polisi Makkah. Nego, terbayar 200 juta. Diantar ke sini. 1 juta. Ke Makkah, main-main, nanti bawa di Makkah balik. Beko untuk masuk ke Arafah, sampai kali ditolak. Akhirnya dia tahu saya. Setelah nego lo, dapat orang-orang tertentu. Mantul pihak maktab haji, ya main had itu. Memaksa orang keluar tenda, baganan ada tenda, piti orang terima. Itu semuanya tauhad. Mempergunakan segala macam dalih alasan sehingga terpaksa orang mengeluarkan uangnya yang tidak semesti sepantasnya dikeluar. Had. Tiba di situ namanya uang baga, uang takui, uang pungli, uang sogok, uang alai. Baca melas ada uang.
Sehingga orang terpaksa dan nyo paksa orang dengan halus, dengan sistem, dengan langsung, atau di bawah ancaman atau dibegal. Semuanya had. Kalau mat'an mambe-ambe, mencari lili, mencari alasan untuk tidak bahagia. Padahal kewajibannya bahagia. Kalau had, memaksa-maksa untuk minta bahagia. Jadi man'an wahad. Tetengkok. Haram hukumnya. Di samping itu pertanggungjawabannya di akhirat luar biasa ini. Karena semua orang pasti akan menuntut haknya masing-masing. Labaradu. Tiga, empat lai. Yang pertama, mendurhakai ibu. Yang kedua, mengubur anak, artinya membunuh anak. Yang ketiga, man'an, menghambat, mencegah, menghalangi untuk memberi, walaupunlah mesti, lah menjadi kewajiban diberi. Yang kelima, had. Nang kampe had. Had memaksa-maksa supaya orang meminta harta atau haknya. Yang kelima, nomor nang kampe tapi yang kelima kan? Pertama, durhaka kepada orang tua. Kedua, membunuh anak. Ketiga, menahan-nahan. Keempat, memaksa-maksa. Kelima, qil wakal. Qil wakal itu kata orang. Yang nak jadi ujung pangkalnya bicara tidak bermanfaat. Termasuk kalau nyota yang nak jadi ujung pangkal manggalaba sih. Ku kata orang lo diang wahnya. Ku kata orang lo di gawahnya. Anu mah qil wakal. Siang cakap banyak seorang mengeciat. Jadi pun alami atau qil wakal. Dan cerita itu tidak ada kesimpulannya. Cuma ketiak ulah saja. Dia pernah mencelik ketiak ulah. Celik sekali ketiak ulah. Ketiak ulah itu istilah di kita bakalalan, bakal panjang sen tidak jaleh. Tidak jaleh barantinya di mana mulai di mana barantinya leh jam pangkal. Habis waktu itu anak orang kata orang habis itu. Khila dikatakan, qala berkata. Namanya qil wakal. Atau masuk berita-berita yang nak jelas. Sekarang makin banyak di media itu. Main edit, main potong untuk mencari supaya banyak dapat konten. Masuk uang, dipotong-potong, dipinggal-pinggal. Nah, nak jelas sumbernya. Kadang-kadang dia adu-adu. Maka fitnah akhir zaman itu memang hebat luar biasa. Jadi berhati-hati dengan qila wakal. Kata sianu tidak jadi ujung pangkal. Termasuk kerja sebagian kita yang suka membagi-bagi tulisan, men-share yang kita pun tidak jelas ujung pangkalnya. Langsung di-share. Langsung dibagi. Besok ini akan banyak keluar. Apa itu? Fadilah puasa akhir tahun dan awal tahun. Nanti akan banyak lagi. Paling itu hadis palsu kan? Mengakhiri tahun dengan puasa, menyebut tahun dengan puasa. Ini itu hadis palsu. Nanti akan beredar lagi. Diamalkan orang yang tidak jelas ujung pangkal hadis riwayatnya itu. Kita berdosa. Dosa orang kita tanggung. Di samping dosa jadi hati-hati kita. Jangan suka-suka membagi-bagi saja kalau tidak jelas ujung pangkalnya, tidak jaleh juntrungannya. Hobi membagi. Bahkan setiap hari ada orang hobi mencari tayangan-tayangan, tulisan-tulisan untuk dibagi-bagi saja. Kadang dia tidak sempat baca, jelas bagi. Hati-hati. Karena saya juga punya grup. Nampaklah di grup itu ada orang sukanya hobi membagi-bagi tanpa diseleksi. Tanpa dibacanya, pokoknya dia membagi. Hobi membagi. Kata siapa ini? Kata si anu tidak jelas pangkal. Nah, itu berbahaya. Qil wakal. Nah, tertangkap kan?
Kasratus soal, banyak tanya. Kasih orang kau coba Bani Israel. Dah biasalah Jawi sekuah. Selesai kaji. Allah menyuruh kalian menyembelih Bakarah, selesai. Tapi dia banyak tanya, mencari lili, akhirnya terjerat. Kita tidak larang banyak tanya. Kalau bertanya boleh. Bertanya kalau tidak tahu. Fas'alu ala dzikri, tanya kepada orang yang tahu. Yang tidak boleh, lah tahu bertanya. Atau bertanya mencari atau bertanya supaya kita orang tiang. Atau mambiak muka baru. Jangan banyak tanya. Kalau sudah jelas. Tapi bertanyalah kalau tidak tahu. Cuman bertanya kepada yang ahlinya. Tanya ahlinya. Jadi yang dalam banyak tanya itulah meminta-minta, mencari lili. Termasuk kesesuaiannya banyak meminta. Itu kan soal itu meminta. Minta bertanya, menjawab pertanyaan, dan minta harta. Kedua-duanya sama. Jangan suka meminta-minta ke sana ke sini seperti bertanya. Kadang-kadang lah tahu, sok bertanya jauh. Aku biasanya orang ingin tampil supaya dia katakan bagaimana, supaya dia enggak begini, ingin tampil. Kadang-kadang ingin viral saja. Kita ringkas. Yang terakhir, idha'atul mal. Idha'ah, membuang-buang, menyia-nyiakan harta. Termasuk ke dalamnya membelanjakan atau menyalurkan kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang berdosa yang tidak diizinkan. Termasuk jangan lupa membeli sesuatu bukan lantaran butuh, tapi lantaran tagia, suko membeli, suko belanjo. Mencari orang belanjo, tamakan indah. Termasuk di bulan Ramadan, baharu pasal suka lama sebenarnya tidak. Jadi idha'atul mal itu banyak cabangnya. Yang penting adalah apa yang kita infakkan, kemana kita infakkan, pasti tanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta dapat, kemana dibayarkan, dipergunakan. Termasuk nanti kemana diberikan harta itu. Kenapa dibuang-buang, kenapa dicampak-campak, kenapa disia-siakan. Juga memberikan kepada anak harta yang belum pantas untuk anak. Saya mendapat kabar di luar negeri. Ada seorang miliarder mengasih anaknya hadiah ulang tahun rumah mewah di Afrika, Nigeria. Di Jakarta ada pula mengasih anaknya mobil mewah untuk sang anak. Anaknya baru anyia. Kau membuang-buang, minta-minta banyak harta. Entah ya tidak, ada pula yang hartawan membeli kue lewat pesawat. Justru tukang ojek mengantarkan kue. Aku bala namanya juga. Nak kama ada tentu pitih kama payah leh. Ibu leh tahu jam, loji leh tahu loji. Loji Semalam saya dapat kiriman. Loji bintang dunia, pemain sepak bola dan pemain boxing dunia. Harganya sampai 35 miliar. Loji harganya 35 miliar. Wara onde-onde nu kadang banyak. 35 miliar. Ada percaya, tapi wak cari data-data iya.
Alah mencelik lojinya. Celiklah ke. Tiba di agama namanya idha'atul mal. Membeli-beli, memakai untuk hal yang tak. Ada salah satu masyarakat yang pergi haji ko spesial membeli ameh, kemudian dibawa di pesawat, ditukar baju menjadi baju apa? Waktu itu namanya. Tanpa menyebut di mana masyarakatnya, tidak boleh. Di Madinah tu banyak ameh-ameh Dubai, Bali. Sudah tu pulang haji, pulang umrah. Berpakaian sih kah? Nih. Apakah termasuk idha'atul mal? Bentuknya yo. Barang banyak yang membutuhkan, banyak terguna. Semuanya Allah haramkan, semuanya dibenci. Hati-hati. Hati-hati dalam hal itu. Yang kita anggap tidak ba'a, kiranya ba'a. Yang kita anggap berdosa, kiranya berdosa. Sekian kaji kita. Ambo doakan salamai pai menyanguak. Kan mau petanglah tiba sinan. Subuh-subuh lah pagi sudah datang. Minta maaf tidak ikut menyelenggarakan kan ada acara. Kini pun ambo kabtu jalal. Tidak bisa pai. Karena kami lah mewakili ke petang pai. Mudah-mudahan dengan disilau di Janguak menghibur keluarga yang tinggal. Yang nak pergi titip salam. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.